Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Rob yang sampai detik ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghirup udara dunia. Yang udara dunia ini dengan segala macam kenikmatannya pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada satu manusia pun, siapapun orangnya, sehebat apapun takwanya, kecuali dia pasti akan meninggalkan alam dunia dan berhadapan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini berasal dari Allah dan akan pulang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali saya bisa hadir di sini, diundang oleh Gerai Hawa, dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan setiap langkah kaki rekan-rekan sahabat-sahabat datang ke sini dijadikan keberkahan, pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah untuk dunianya maupun akhiratnya. Hari ini saya akan diminta untuk menyampaikan 6 kunci berkah berdagang. Tapi pertanyaan saya pada kita semua, untuk apa sih sebenarnya kita hadir di dunia ini? Kita untuk di dunia ini ngapain? Ibadah. Untuk apa kita di dunia ini? Mungkin nggak Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tidak punya maksud? Ini diciptakan ada maksudnya? Ada. Ada gunanya? Ada fungsinya? Ada misinya? Ada. Karena apa? Untuk apa ini diciptakan? Untuk memudahkan saya. Bayangkan kalau saya tidak ada ini, saya ngisinya harus di sana. Atau kalau tidak merepotkan operator. Next mbak, coba bayangkan. Sekarang sudah tidak perlu, saya cukup ada ini saja. Ya. Nah, pasti penciptaan itu ada maksudnya. Dan untuk apa kita berada di dunia, pasti ada maksudnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu tidak ada maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia hidup di dunia itu ada misinya, ada tujuan besarnya. Agar apa? Agar manusia memahami bahwa mereka diuji. Apa kata Allah? Ya, Allah menyatakan dalam Quran, dinyatakan bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tadi sudah dibacakan. Ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia mana di antara mereka ini yang terbaik amalnya. Bukan terbanyak, ingat loh. Bukan terbanyak, terbaik. Banyak, baik, mantap. Baik, ya. Banyak tapi nggak baik, nggak ada gunanya juga gitu ya. Nah makanya dikatakan ahsanu amala. Nah oleh karena itu maka sebelum itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan untuk apa manusia diciptakan. Allah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi jin itu ada. Ustadz, jin itu berdagang nggak? Nggak tahu, jangan tanya sama saya bukan jin gitu ya. Tapi sayangnya 1000 kali sayang ternyata apa? Umat Islam ketika ada kata-kata ibadah yang tergambar kepada otaknya, pikirannya apa? Sholat, apalagi? Puasa, apalagi? Zakat, apalagi? Haji, salah total, belum sempurna. Padahal yang namanya ibadah dalam makna luas artinya adalah at-ta'ah. Apa itu at-ta'ah? Ketaatan. Ketaatan di mana? Ketaatan pada saat sholat. Mas, antum niatnya baik. Saking baiknya dibilang apa? Ustadz, saya tadi sholat subuhnya 12 rakaat. Bisakah dikatakan taat? Tidak, kenapa? Meskipun niatnya baik, caranya nggak baik. Karena amal soleh itu 2 syaratnya. Niatnya baik, caranya benar. Jadi sholat subuhnya berapa? 2. Enggak Ustadz, saya ikhlas demi Allah, lillahi ta'ala. Saya ikhlas 12 rakaat. Diterima? Tidak. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita taat dalam sholat. Tapi dalam bisnis juga harus taat. Nah, seperti apa taat dalam bisnis? Hari ini saya akan bongkar rahasianya. Kenapa? Karena ternyata banyak pengusaha yang justru hidupnya berkah, tapi enggak sedikit pengusaha yang justru hancur berkeping-keping, bahkan jadi sumber bahan bakar api neraka di akhirat dan di dunia stres. Keluar masuk penjara, kepala pusing, mati ninggalin hutang.
Bahkan kemudian apa? Matinya itu sebelum dikuburkan, ini datang semuanya apa? Semuanya tagihan. Asetnya cuma segini, hutangnya segini, ya, piutangnya nggak ada, Masya Allah. Nah, maka sebelum kita memulai bisnis kita harus tahu ilmunya dan sudah siap untuk dapat 6 cara, 6 tipsnya? Baik, jangan hidupkan handphonenya, mohon handphonenya di silent, fokus perhatian ke sini. Teh, jemuran yang belum diangkat, ya. Twitter yang belum di-mention, tolong stop dulu, semuanya perhatikan. Kenapa? Sayang momennya, saya tidak lama pulang dari sini saya langsung cabut lagi karena padat banget jadwal. Dan saya diundang itu saya merasa satu kehormatan luar biasa dari Gerai Hawa dan ini momen saya siapkan materinya spesial. Ya, materi spesial dan saya bongkar khusus dari banyak kitab-kitab klasik dan juga kitab-kitab kontemporer. Baik, 6 kunci berkah berdagang. Apa-apa saja yang menjadi 6 kunci itu? Yang pertama, saya ingin bertanya, siapa di sini yang punya bisnis? Ya, jujur. Siapa yang di sini punya bisnis? Siapa yang bisnisnya baru 1? Siapa yang bisnisnya lebih dari 5? 5 ke atas. Siapa yang belum punya bisnis? Wah, lebih banyak, cocok, keren ya. Cocok nih Gerai Hawa nih ya, dipilih jadi salah satu bisnis kita. Nah, kemudian siapa di sini yang bisnisnya sudah berjalan tanpa orangnya? Maksudnya tanpa dia hadir di situ. Jadi bisnisnya sudah autopilot. Bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Siapa? 1, 2, 3, wah subhanallah, sedikit ya, jadi tadi banyak, semakin sedikit, memang seperti itu. Baik, pertanyaan saya, ketika kita berbisnis, berapa jam sehari kita jalankan prinsip-prinsip muamalah, akad dan yang lainnya? Akad, Ustadz siapa yang mau nikah? Kalau kita bicara akad, orang pertanyaannya siapa yang mau menikah? Padahal akad itu adalah tentang perjanjian-perjanjian. Silahkan nanti buka Quran surat Al-Maidah, di ayat pertamanya Allah menegaskan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Penuhi akad-akad kalian. Jangan main-main dengan akad itu penting. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah tahu, kitab yang dikaji tentang akad, saya masih mengkaji tentang akad itu segini kitabnya. Itu dari satu kata, apa? Akad. Akad apa? Akad jual beli, akad kredit, akad agunan, akad itu segini kitabnya. Dan itu saya belum habis, bayangkan. Itu baru bab akad. Jadi saya tidak akan mungkin hari ini membuka ya semua, saya kasih hanya kunci-kuncinya saja. Maka yang pertama, kunci yang pertama. Ketika kita berbisnis, fahami hukum syaraknya, fahami hukum syariahnya. Jadi kalau yang dibayangkan dengan syariah, jangan bank syariah, asuransi syariah. Syariah itu potong tangan. Syariah itu adalah hukum Allah yang mengatur tentang perbuatan kita. Nah, maka fahami sebelum kita melanjutkan kita punya bisnis. Kenapa? Karena yang penting adalah bertanya tentang hukum-hukum yang kita lakukan. Nanya dulu. Jangan kayak teman saya, udah kaya, udah sempat ke San Francisco, udah ke Rusia, udah ke pokoknya udah keliling dunia. Ternyata dia baru tahu bisnis yang dia jalankan ternyata haram hukumnya. Biasanya kalau orang yang sudah baru tahu ternyata sudah kadung kaya, kira-kira ngapain mereka? Kira-kira? Lanjut, kemungkinan pertama lanjut, nggak peduli. Kemungkinan kedua, dia tutup, cetrek, dia cut loss, dia rubah formatnya. Kemungkinan ketiga, dia bilang apa? Ah itu kan pendapatnya Ustadz Fatih. Ustadz lain enggak kok, boleh kok. Nah itu, dia cari dalih, bukan dalil. Ya, kenapa? Dia akan cari pendapat untuk membenarkan pendapatnya. Maka fahami yang pertama. Yang kedua, ya yang harus saya jelaskan, ketika kita berbisnis, sudahkah kita kaji hukum yang berbuat itu sampai kita tentram bahwa hukum yang kita ambil hukum yang paling shawab. Maksudnya apa? Dalam bisnis, ya nanti akan kita temukan dalam hukum syara, kita akan temukan ada pendapat lemah, ada pendapat kuat. Betul? Ustadz saya pusing makin ngaji, kenapa? Ada banyak perbedaan pendapat. Nggak usah pusing. Kita dikasih akal untuk mikir. Dan dalam ranah hukum-hukum fikih, boleh ambil pendapat manapun. Yang penting ada dalilnya. Hanya saja kalau kita ternyata mengkaji lebih dalam dalilnya dapat yang lebih kuat, kita harus pindah ke hukum yang paling kuat. Iya sih, menurut kamu kalau
Wudhu itu ujung rambutnya saja, tapi setelah saya kaji lebih dalam, enggak begitu. Buktinya kenapa? Ini dalilnya begini, riwayatnya begini. Nah gitu. Ya ternyata dalilnya lebih kuat, dia pindah kepada pendapat paling kuat. Nah ini paling shawab. Nah Imam Malik, tahu Imam Malik siapa? Siapa Imam Malik? Kakaknya Imam S. Arifin? Bukan. Siapa Imam Malik? Enggak tahu. Wah Masya Allah. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ya yang mendirikan mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di dunia. Ya, ini gurunya. Gurunya berkata apa? Siapa saja yang tidak mempelajari hukum-hukum jual beli, niscaya ia akan makan riba, suka atau enggan. Bapak Ibu tahu dosa riba? Riba itu adalah dosa besar. Dosa yang masuk selevel dengan zina, dengan membunuh, dengan durhaka kepada orang tua. Jadi kalau kita tidak ngerti hukum, maka bisa jadi kita suka atau tidak, pasti makan riba. Ya. Riba itu ada 73 pintu dosa kata Rasul kita. Dosa yang paling ringan seperti berzinah dengan ibu kandung sendiri. Ya Allah Robi, saya nggak kebayang ya. Zina sama ibu kandung sendiri. Maka hati-hati dengan pesannya Imam Malik. Nah, dosa orang berilmu itu satu, sementara dosa orang bodoh itu dua. Kenapa? Kenapa dosanya dua? Karena dia beramal sementara dia tidak memiliki ilmu. Ya, makanya orang bilang apa? Nggak mau ikut pengajian. Kenapa? Nanti jadi tahu hukumnya, betul? Padahal kalau dia tidak mau tahu, berapa dosanya? 3. Yang pertama, dia beramal nggak punya ilmu, dia berdosa. Yang kedua, dia melanggar yang dia nggak tahu, dia berdosa. Yang ketiga apa? Dia ngeles. Kebiasaan orang nggak tahu kan gitu kan? Enggak kok, kata Ustadz saya boleh kok. Nah itu, ya. Nah nanti kita akan belajar sih. Maka jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu dosanya 2 apa 3 bahkan kalau saya bilang ya, ngelesnya itu ya. Nah karena bisnis ini adalah perbuatan, maka berlaku hukum-hukum fikih. Al aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkami syar'i. Maksudnya gimana? Contoh, siapa di sini yang punya bisnis jasa? Jasa. Oke, jasa. Jasa apa, Pak? Jasa apa Pak? Yang baju hitam putih. Jasanya apa Pak? Wedding. Wedding. Nah, wedding nanti akan kita lihat. Yang wedding siapa? Tempat weddingnya di mana? Pakaian weddingnya seperti apa? Acara pernikahan seperti apa? Maka karena dia terkait dengan perbuatan, maka ada hukum syaraknya. Contoh, mohon maaf. Weddingnya, Bapak mengorganizer weddingnya, bintang tamunya siapa? Mick Jagger. Wah gitu ya. Terus pengantinnya juga wah gitu ya, terus pengantinnya. Nah itu bagaimana hukum syaraknya? Mohon maaf ya, pengantinnya pas akad nikah pakai kemben di sini. Ya, tuan kadinya langsung gini. Bagaimana hukum syaraknya? Tuh, perhatikan hukum syaraknya. Jangan main-main. Bukan sekedar bisnis, yang penting aku kaya. Enggak gitu. Kita ini orang Islam, mohon maaf agak kasar dikit. Kalau hanya sekedar bisa cari duit, topeng monyet juga bisa. Sarimin bawa payung, dapat duit. Kalau sekedar cari duit, mohon maaf, ayam juga bisa. Gimana? Jadi ayam apa? Ayam kampus gitu ya. Jadi jangan sekedar cari duitnya, kalau duitnya monyet juga bisa. Kita ini monyet bukan? Bukan, kita manusia orang beriman. Maka pahami hukum syaraknya. Jangan yang penting kaya. Oh sekarang lagi gila-gilaan, menghalalkan segala cara. Ada money game, ada pohon uang ponzi, hati-hati loh. Ya, banyak yang ketipu. Enggak orang biasa, enggak selebriti, banyak dan sekali ketipu miliaran. Stres sekalian udah. Ya, nah jadi jangan main-main dengan hukum bisnis. Nah karena bisnis adalah benda, maka hukum benda itu adalah mubah. Contoh apa? Apa hukumnya? Jual beli pakaian muslim, mubah. Apa hukumnya jual beli celana jeans? Ustadz, saya jual pakaian dalam Ustadz. Hah? Pakaian dalam apa Mas? Pakaian dalam perempuan. Mas langsung yang jualan? Iya. Apa hukum syaraknya? Ayo. Apa hukumnya menjual pakaian dalam wanita? Haram Ustadz, kenapa? Aurat itu. Emang aurat itu apa?
Kecuali kamu itu jualan pakaian dalam, ya, yang beli itu dicocokin. Ukurannya berapa mas? Gitu kan? Mas, ukurannya berapa mbak? Sekian, dices. Oh bukan mbak, ini kesempitan. Itu baru haram. Jual pisau hukumnya apa? Mubah. Kenapa? Yang dijual adalah pisaunya. Tapi kalau kamu tahu bahwa apa? Mas, saya cari pisau yang paling tajam, yang paling panjang, yang kira-kira sekali tusuk orang mati. Kemudian kamu bilang apa? Bagus, mau ini. Ada pisau namanya mandau. Tahu mandau? Senjata dari Kalimantan. Ada racunnya. Dijual. Berapa harganya? 1,5 juta dijual. Haram hukumnya. Kenapa? Antum sudah menjadi wasilah kepada keharaman. Pahami hukumnya, jangan main jual aja. Ya, ini kebanyakan orang Islam ini nggak mau belajar bisnis Islami gitu ya. Nah ini kalau benda ya. Nah kemudian karena bisnis adalah untuk mendapatkan maslahat, maka berlaku kaidah apabila ada hukum syara pasti maslahat. Artinya apa? Kalau bisnis antum sesuai dengan perintah Allah, pasti berkah. Nah sekarang saya nanya, orang banyak ngomong, semoga berkah ya, semoga berkah ya. Berkah itu apa sih? Apa itu berkah? Berkah itu adalah ya ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Bertambahnya kebaikan. Makanya mbak, kalau mbak bisnisnya berkah, suaminya baik. Tuh, anaknya soleh. Tuh, itu berkah. Hidupnya tenang, itu berkah. Coba kalau orang yang hidupnya nggak berkah, nggak bisa tidur, pil tidurnya 6. Kenapa? Karena hutangnya kelilit pinggang. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh bisnis yang tidak berkah. Jadi berkah itu ziyadatul khair. Baik semuanya, kesehatannya baik, anak istrinya baik, ya, teman-temannya baik. Itu ciri-ciri orang yang bisnisnya atau hartanya berkah. Ya. Nah, oleh karena itu maka ingat ini hadis Rasul. 2 telapak kaki manusia akan tegak di hadapan Allah hingga ia ditanya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan? Ilmunya. Untuk apa dipergunakan? Nah, garis bawahi, tolong ingat-ingat harta. Kalau ilmu dan umur ditanya 1, harta ditanya 2. Apa itu? Dari mana ia dapat? Kemana ia belanjakan? Tuh bisnisnya, dari mana dapatnya? Iya Ustadz, kemarin saya dapat transferan dari Hambalang. Ayo. Terus belanjanya untuk apa? Kemarin saya ngedugem sama teman-teman. Nah, tidak bisa bergerak 2 buah telapak kaki manusia di hadapan Allah sampai bisa jawab. Nanti silahkan aja. Silahkan cek di Quran surat Al-Qiyamah, nanti kita dibangkitkan, itu berdasarkan sidik jari masing-masing. Saya tanya di sini, ada nggak sidik jari di sini yang sama? Nggak ada, setiap orang sidik jarinya beda. Ada 6 miliar manusia, berarti ada 6 miliar sidik jari. Subhanallah. Jadi nanti akan dibangkitkan, hati-hati loh, ini flash disk loh. Ya, ngerekod apa-apa yang pernah kita lakukan. Tuh, ini harus belajar, ini saya dikasih kesempatan cuma sebentar, saya pingin membagi yang saya punya itu sebanyak-banyaknya, cuma waktunya sempit ya. Tuh, belajar nih, apa itu leasing? Tuh, hati-hati nih, siapa yang punya bisnis rental mobil? Siapa yang punya bisnis rental mobil? Atau rental pesawat mungkin? Ya pesawat telepon maksudnya. Ada yang punya bisnis rental mobil? Rental pesawat ada? Oke, rata-rata mereka leasing. Apa itu leasing? Pelajari, saya kan nggak akan bahas di sini. Kedua apa itu? Asuransi. Apa itu asuransi? Belajar, apa itu koperasi, apa itu MLM, deposito, obligasi, pegadaian, kartu kredit, saham. Belajar. Sebelum menghukumi fakta, pelajari faktanya dulu. Baru ngomong. Ya, jangan kayak ustadz tetangga sebelah ditanya, Ustadz, pacaran tuh haram gak sih? Oh enggak. Emang kok gak haram Ustadz, kan mendekati zina? Enggak apa-apa. Ya, kenapa? Ya kan gak sampai zina. Ya tapi kan mendekati. Ustadz pernah pacaran enggak? Enggak. Loh iya, bagaimana dia tahu fakta pacaran? Dia sendiri tidak tahu pacaran dan dia tidak mengerti apa itu pacaran. Dan dia mengeluarkan fatwa, pacaran tidak haram. Dia nggak ngerti faktanya. Harus ngerti dulu faktanya apa itu pacaran. Apa itu MLM? Sekarang banyak banget bisnis MLM. Apa itu MLM? Ya, nah, tapi kita juga harus ngerti di dalam Islam banyak solusi. Tuh, nih lihat nih. Apa itu baik? Jual beli, ijaroh, sewa, samsaroh, makelar, sirkah. Sirkah itu kita kerjasama, ya partner. Jadi sirkah itu banyak. Ada sirkah mudorobah, ada sirkah inan, ada wah masya Allah. Islam ini solusi luar biasa. Cuma kita memang males belajar Islam ya.
Tuh, kordun, ini pinjaman, wakalah, doman, jaminan, rahen, gadai, kifalah, hawalah, hadiah. Belajar. Ya, belajar. Pulang dari sini nggak bisa kalau kita nggak belajar. Nah, kenapa? Karena Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, jangan takjub seseorang yang peroleh harta dari cara yang haram. Ingat loh, ya. Jangan takjub. Saya kemarin ngisi pengajian di sebuah rumah. Rumahnya itu Pak, Ferrarinya 2. Ya. Alphardnya 1, ngangkrak di depan, rusak. Alphardnya rusak. Begitu saya masuk, ternyata apa? Anak security-nya bilang apa? Pak, gak usah takjub Pak. Kenapa? Beliau nyebutin hadis ini. Kenapa? Beliau bilang apa? Iya, sumber pendapatan Bapak yang rumah, jangan kuat-kuat. Nanti ngomongnya di belakang. Ternyata apa? Ternyata luar biasa. Beliau ini pengusaha yang menurut saya pengusaha ini bermasalah. Lamborghini-nya itu baru dipesan Pak, 1 lagi. Bayangin Ferrari 2, Lamborghini 1. Kebayang? Bisnis apa itu? Ya, apa kata Rasul? Jangan takjub seseorang yang peroleh harta yang haram. Kenapa? Jika dia infakkan atau dia sedekahkan, tidak diterima. Wah, Allahu Akbar. Dan jika ia pertahankan, maka tidak berkah. Dan jika ia mati, ia tinggalkan harta itu, jadi bekalnya ke neraka. Hadis riwayat Tabrani, At-Tayyisi, dan lafaz Tabrani yang lain. Jadi nggak usah takjub lah dengan orang kaya dari cara yang haram. Biasa-biasa aja ya. Yang hebat itu kaya dari cara yang halal. Tuh baru, subhanallah ya, bisnisnya hebat loh. Gak pakai bunga, gak pakai spekulan, kaya loh. Nah itu baru takjub ya.